Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Munawar, NIM 1902013452, akan mempresentasikan hasil dari analisis kurikulum saya pada UPT SMPN 8 Gresik. Ya, jadi saya ber-PLP di UPT SMP 8 Gresik ini sejak tanggal 1 Agustus. Nah, di SMP tersebut kurikulum yang digunakan itu ada dua, yaitu kurikulum 2013, kemudian kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena ini dibagi. Kurikulum 2013 itu hanya dijalankan oleh anak-anak yang sudah kelas 9. Dikarenakan kurikulum Merdeka ini munculnya baru ketika tahun ajaran 2021 dan 2022. Jadi ketika misalnya diterapkan kurikulum Merdeka juga, anak kelas 9 ini udah terlanjur 2 tahun menggunakan K13. Sedangkan kelas 7 dan kelas 8 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum kan adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta banyak digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Begitu juga yang terjadi di SMP 8. Jadi kurikulum ini diatur oleh wakil kurikulum bernama Ibu Herlina. Itu guru bahasa Inggris dan kebetulan juga lulusan dari UNESA dulunya. Itu adalah orang yang mengatur kurikulum-kurikulum yang ada di dalam sekolah tersebut. Misalnya mengatur jadwalnya, kemudian mengatur timeline. Karena di kurikulum Merdeka itu kan ada proyek, ada sebuah pengembangan proyek pendidikan pelajar Pancasila juga. Jadi itu yang mengatur adalah Ibu Herlina yang sempat saya wawancarai waktu itu. Nah, kurikulum yang berlaku juga di SMP 8 Gresik ini itu bisa dikatakan ada yang tercapai, ada yang enggak. Mengapa? Karena ketika saya survei ke anak-anak muridnya gitu, mereka mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini enak, soalnya kan dibebaskan, dimerdekakan murid-murid itu. Jadi kayak boleh memilih suatu pelajaran yang misalnya dia punya basicnya di situ, kemudian nilai juga tidak menjadi terlalu berpatok ketika ada assessment, dan murid-murid lebih lebih untuk terbuka di kurikulum Merdeka ini. Namun yang sangat disayangkan adalah karena keadaan peserta didik di sana pun juga sedikit sedikit kacau ya. Maksudnya kayak ada yang bandel, ada yang susah diatur, sehingga ketika dimerdekakan ataupun tanpa dipaksakan itu membuat murid-murid ini menjadi tambah tambah bebas, tambah leluasa untuk melakukan kenakalan-kenakalan seperti kayak keluar masuk kelas, kemudian ribut gitu dan sebagainya. Nah, kurikulum ini juga merupakan suatu sistem program pembelajaran untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Ya contohnya pada SMP 8 Gresik ini yang sudah diterapkan. Nah, jadi kurikulum itu ibarat jembatan ya. Jadi kayak ada pendidikan seperti yang telah tertera ini, kemudian ada jembatannya ini ke siswa gitu. Jadi kayak pendidikan yang diberikan itu diatur oleh kurikulum dan untuk ditujukan ke siswa. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. UPT SMP Negeri 8 Gresik ini menggunakan kurikulum 2013 pada kelas 9 dan kurikulum Merdeka Belajar pada kelas 7 dan 8. Dalam implementasi manajemennya, kurikulum tentunya tidak lepas dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Seperti itu. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa menggunakan dua kurikulum? Dikarenakan kurikulum Merdeka baru ada di tahun pembelajaran 2022 dan 2023. Kemudian untuk kelas 7 dan 8 sudah mulai uji coba seperti itu. Bagaimana pelaksanaan kurikulum di UPT SMPN 8 Gresik ini? Nah, jadi untuk kurikulum Merdeka, sebelum dimulai pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini dilakukan asesmen diagnostik. Jadi kayak kami diminta oleh guru-guru yang ada di sana itu untuk melakukan asesmen diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik kondisi kompetensi, kekuatan dan kelemahan mode belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi, kami awalnya sebelum mengajar itu diminta ataupun dihimbau kepada oleh guru pamong kami, yaitu untuk melakukan asesmen diagnostik dulu. Jadi kami memberikan asesmen, misalnya kayak diberi soal, tapi soalnya ini untuk mendiagnosa murid-murid ini karakteristiknya seperti apa. Saya ambil contoh, misalnya kayak ketika teman-teman diminta untuk menggambar ataupun berekspresi, saya minta, kalau dalam bidang saya kan teater waktu itu kan, saya minta untuk membuat ataupun memberanikan diri untuk berekspresi dramatik. Nah, di sana saya mendiagnosa dari siswa-siswa ini apakah mereka berani untuk menampilkan ekspresi dramatik, apakah mereka menampilkan ekspresinya dramatik ini dengan maksimal, dengan optimal, atau bahkan yang saya temui waktu itu ada yang nggak berani untuk berekspresi dramatik. Nah, dari situ udah kebaca kan karakteristiknya, sehingga nanti ketika saya mengajar akan saya perlakukan berbeda-beda ini dari murid-murid yang punya karakter yang berbeda-beda ini. Bagaimana perlakuan ke siswa A waktu itu yang saya lakukan, siswa B, siswa C, kayak gitu. Jadi sehingga mereka punya kapasitas ataupun mempunyai tujuan itu untuk yang sama. Nah, itu berdasarkan diagnostik pada tahun sebelumnya, peserta didik UPT ini belum semuanya memiliki tingkat emosional yang baik. Ya, karena di sekolah saya itu kan, yang tempat saya PLP itu banyak hal yang kayak misalnya masih buang sampah sembarangan murid-muridnya, sering ribut di kelas, kemudian keluar masuk tidak tepat waktu. Jadi dia emosionalnya masih terombang-ambing dalam umur segitu. Jadi kayak perlu didiagnosa itu. Makanya untuk kurikulum Merdeka ini, kebetulan saya mengajar kelas 8 yang mengampu kurikulum Merdeka juga, saya mengalami hal itu. Nah, kemudian kurikulum 2013 yang ada di kelas 9. Nah, kalau saya kan kurang tahu, saya kemarin bertanya-tanya ke teman-teman yang mengajar kelas 9 itu, mereka masih menggunakan RPP dan KD-KD yang berlaku di K13 pada kelas 9. Nah, kemudian apa saja kegiatan kurikulum yang telah diterapkan di UPT SMP 8 Gresik? Nah, ini di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi kayak kurikulum ini bersinergi dengan pembelajaran, kemudian ada asesmen. Nah, dasarnya ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga yang namanya proyek di kurikulum Merdeka ini. Jadi anak-anak kelas 7 dan 8, mereka itu membuat sebuah proyek. Misalnya ada masak-masak. Sebelum kami ber-PLP itu ada proyek masak-masak. Kemudian ada proyek bikin rumah adat. Nah, sedangkan yang kami kemarin itu sempat mau diadakan proyek juga, itu di bulan Oktober, yaitu Ekoprint, tapi diundur. Jadi proyeknya mereka itu membuat sebuah Ekoprint, dan kami juga udah memberi materi untuk persiapan Ekoprint atau proyek tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah kegiatan PLP di UPT SMP 8 Gresik ini berjalan sangat baik dan sesuai dengan tujuannya, mulai dari analisis situasi sekolah, yakni kondisi fisik sekolah,
yang sangat baik dan memadai untuk menunjang terlaksananya tujuan pendidikan. Karakter peserta didik UPT SMP 8 sudah tertanam sikap-sikap yang berbudi pekerti, walaupun itu belum secara maksimal ya. Sopan, santun, serta kreatif juga. Penanaman karakter dilakukan sejak awal MPLS hingga selama bersekolah. Meskipun masih banyak beberapa siswa yang harus terus diarahkan, namun diharapkan ketika mereka lulus nanti, mereka telah memiliki bekal karakter yang baik. Kemudian, pada kegiatan PLP mahasiswa telah mempelajari serta menganalisis struktur organisasi tata kerja juga dan lain-lain. Seperti itu yang ada di kurikulumnya. Jadi, kurikulum yang ada di SMP 8 ini juga udah diterapin kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan 8 ya kan. Dan sedikit info juga, SMP 8 ini, UPT SMPN 8 ini itu adalah sekolah penggerak. Jadi menjadi uji coba kurikulum Merdeka ini apakah berhasil ataukah tidak nantinya. Sekian dari saya presentasinya. Saya akhiri. Jika ada kurang dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.